Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini kami akan menyampaikan dari kelompok 2 tentang pengertian pengantar ilmu hukum. Berikut poin-poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada definisi ilmu hukum yang meliputi tentang jurisprudensi, syarat pengetahuan bisa dikatakan sebagai ilmu, terminologi atau istilah. Yang kedua, objek kajian ilmu hukum yang meliputi tentang intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu hukum yang meliputi tentang dogmatika hukum, teori hukum, dan juga filsafat hukum. Dan yang keempat, tentang karakteristik ilmu hukum bisa dikatakan sebagai ilmu sui generis yang melingkupi 4 hal. Yang pertama adalah karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis-jenis ilmu hukum, dan juga lapisan ilmu hukum itu sendiri. Tugas ini kami buat untuk memenuhi nilai UTS pengantar ilmu hukum yang diberikan oleh Dr. Sofyan Hadi SH MH. Pengetahuan hukum. Nah, pengetahuan hukum ini harus kita lihat lagi kata per katanya untuk bisa lebih memahami atau lebih bisa mendalami mengenai pengetahuan hukum itu sendiri. Yang pertama kita akan mulai dari hukum. Hukum sendiri memiliki banyak sekali definisi yang sangat bergantung kepada sudut pandang mana yang dipakai oleh orang yang ingin mendefinisikan hukum itu sendiri. Bisa juga bergantung kepada buku bacaan mana yang ia baca ataukah tokoh siapa yang kemudian ia anut. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan sampai dengan hari ini tidak ada definisi hukum yang diakui secara universal atau seperti kata Immanuel Kant bahwa tidak ada definisi tentang hukum yang memuaskan. Akan tetapi jika kita melihat lagi, sebenarnya hukum itu adalah the way of life atau cara hidup. Di dalam cara hidup itu atau di dalam hukum itu sebenarnya sudah terkandung yang namanya peraturan, larangan, hak ataupun kewajiban. Hal-hal ini sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan dengan hukum itu sendiri. Yang berikutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah semua hal yang diketahui manusia, dan pengetahuan ini bersinonim dengan yang namanya ilmu. Akan tetapi, walaupun ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Kenapa seperti itu? Karena ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengetahuan untuk bisa menjadi ilmu. Syaratnya adalah harus melalui metode ilmiah. Ya, benar. Sebuah pengetahuan harus didapat melalui metode ilmiah untuk kemudian bisa menjadi ilmu. Ada 2 metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan itu. Yang pertama adalah metode ilmiah empiris. Metode ilmiah empiris ini biasanya didapatkan melalui wawancara ataupun observasi. Yang kedua adalah metode ilmiah normatif. Metode ilmiah normatif ini didapatkan melalui kontemplasi atau perenungan. Nah, perenungan ini adalah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan kaidah-kaidah logika. Nah, pengetahuan yang didapatkan melalui metode ini itu harus diuji lagi dengan metode ilmiah lainnya untuk kemudian bisa menjadi ilmu. Jadi, metode ilmiah diuji dengan metode ilmiah. Ada 3 metode pengujian. Yang pertama adalah metode pengujian korespondensi. Metode ini biasa digunakan untuk menguji metode ilmiah empiris. Korespondensi artinya adalah apa yang disampaikan itu dapat dibuktikan dalam kehidupan. Contohnya adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa gula itu manis, maka kita harus mencicipi sendiri gula itu rasanya manis ataukah mungkin rasanya itu rasa yang lain. Nah, kesesuaian antara pernyataan bahwa gula itu manis dan rasa gula itu manis ketika dicicipi, itulah yang disebut dengan korespondensi. Yang kedua adalah pengujian pragmatif. Pengujian pragmatif ini biasa digunakan untuk menguji metode ilmiah normatif. Nah, pengujian metode ilmiah pragmatif ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa jadi berdekade. Nah, contohnya adalah ketika Aristoteles mengatakan bahwa negara yang maju adalah negara yang dipimpin oleh hukum, bukanlah oleh manusia. Pernyataan ini tentunya membutuhkan waktu untuk bisa diuji kebenarannya. Kebenaran akan pernyataan tadi. Nah, ini yang dinamakan pragmatif. Di dalam pragmatif,
Pengetahuan itu benar ketika dia dipercayai. Selain itu, yang namanya ilmu hukum, filsafat hukum, ataupun sejarah, itu semua adalah pragmatif. Yang ketiga adalah cara pengujian koherensif. Nah, sekorespondensi apapun pengetahuan atau sepragmatif apapun pengetahuan, apabila dia tidak koherensif, apabila dia tidak logis, maka tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan, tetapi hanya sebatas pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan definisi hukum atau definisi ilmu hukum. Definisi ilmu hukum yang berasal dari bahasa Inggris itu biasa disebut dengan jurisprudence atau the science of law atau legal science. Kemudian dalam bahasa Belanda itu adalah Rechtswetenschap, dan dari bahasa Jerman itu adalah jurisprudence dan Rechtswissenschaft. Dilanjut dengan jurisprudence. Jurisprudence itu diambil dari bahasa Latin, yaitu jus atau hukum. Dan jurisprudence adalah the knowledge of the laws, yang artinya pengetahuan tentang hukum yang diketahui manusia. Kemudian setiap ilmu itu bisa dikatakan dengan pengetahuan. Namun semua pengetahuan itu belum bisa dikatakan sebagai ilmu, karena ketika pengetahuan dikatakan sebagai ilmu itu harus melalui syarat-syarat tertentu. Syaratnya itu adalah melalui metode ilmiah, yang dimana di dalam metode ilmiah itu terdapat dua cara. Yang pertama adalah empiris, yaitu wawancara, observasi, dan memberikan kuesioner. Kemudian yang kedua adalah normatif, proses mencari kaidah dengan pikiran yang logis. Kemudian cara-cara tersebut itu diuji kebenarannya dengan yang pertama itu adalah korespondensi, yaitu empiris itu bisa dibuktikan secara nyata di dalam kehidupan, dan normatif itu melalui cara pragmatis, yang dimana mendapatkan dukungan dari orang lain yang percaya pada pemikiran yang logis. Masuk kepada terminologi ilmu hukum. Terminologi ilmu hukum itu terdapat dua pengertian. Yang pertama adalah no state law, yang kedua adalah state law. No state law itu adalah hukum yang bukan diciptakan dari negara, dan state law itu adalah hukum yang diciptakan dari negara. Kemudian Black Law Dictionary itu adalah kamus terminologi ilmu hukum yang berisikan tentang aturan, norma, dan prinsip. Aturan itu berisikan tentang pasal-pasal, dan norma adalah isi pasal. Kemudian prinsip adalah dibalik dari pasal tersebut. Masuk kepada objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum secara arti luas itu adalah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pengertian dari dogmatika hukum itu adalah ajaran ilmu hukum, dan teori hukum itu adalah pengetahuan yang berisi susunan dari konsep. Kemudian yang filsafat itu adalah dari pemikiran yang logis. Objek ilmu hukum dalam artian sempit itu adalah dogmatika hukum, yaitu ajaran ilmu hukum. Terima kasih. Saya Sari Rahmat Ramadan, NIM 13 12 300 144, akan menjelaskan tentang hukum. Hukum terbagi menjadi dua, saudara, yaitu hukum intrinsik dan hukum ekstrinsik. Kita masuk di hukum intrinsik. Hukum intrinsik yakni hukum di dalam atau ilmu hukum normatif. Apa saja aspek-aspek di dalamnya? Ada aturan, ada asas, ada juga teori, konsep, dan doktrin atau ajaran, prinsip, dan juga nilai. Kita ambil contoh satu saja daripada asas, yakni asas positivisasi. Penguji terhadap validasi norma atau aturan dibagi menjadi dua, di dalam sistem hukum ataupun di luar sistem hukum. Dinormalkan, contoh asas legalitas itu termasuk di dalam ilmu hukum. Di luar ilmu hukum, yakni menguji apakah norma tersebut valid atau tidak.
Kita masuk di hukum ekstrinsik. Di dalam hukum ekstrinsik atau hukum kenyataan ada beberapa aspek, yakni meliputi pengaruh, meliputi politik hukum, meliputi efisiensi, dampak, dan juga perilaku hukum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai pembagian waktu. Terima kasih. Saya Diasa Salva dari NIM 13123000143. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dogmatika hukum, yaitu cabang paling senior dalam ruang lingkup ilmu hukum, yang dimana cabang dari ilmu hukum yang berisi kajian hukum positif. Hukum positif yaitu bersama dari hukum yang dibuat oleh perintah yang berdaulat, yang jika dilanggar dikenakan sanksi, aturan, dan norma positif. Dogmatika hukum yaitu legal practice atau juga disebut praktisi hukum, yang menyiapkan sarjana hukum yang bersifat pemecah-pemecah tentang hukum. Alangkah baiknya kita akan mengetahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori. Teori berasal dari kata Latin yang berarti teoria, artinya adalah perenungan. Selain itu, kata Sudipno Mertokusumo, teori sendiri berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teori hukum? Di dalam objek kajian ilmu hukum, kita membahas tentang 3 hal. Yang pertama tentang dogmatika, yang kedua tentang teori hukum itu sendiri, yang ketiga tentang filsafat hukum. Lalu, teori hukum adalah ilmu yang menjadi jembatan untuk menjelaskan tentang dogmatika hukum yang terlalu teknis, serta untuk menjelaskan filsafat hukum yang terlalu spekulatif. Gagasan ini juga sebenarnya didukung oleh penjelasan dari Jean Gisel dan juga Mark von Hoek. Mereka menjelaskan bahwa teori hukum dalam fungsinya adalah untuk melengkapi filsafat hukum dan juga dogmatika hukum yang masing-masing memiliki wilayah serta nilainya sendiri. Oleh karena itu, tugas teori hukum sebenarnya ada 2. Yang pertama, memberikan landasan teoris baik dalam pembuatan hukum maupun dalam penerapan hukum itu sendiri. Yang kedua, mengemukakan metode yang tepat dalam penerapan hukum. Metode yang digunakan tentunya tidak hanya metode yang bersifat teori belaka, namun metode yang digunakan adalah metode yang berupa teori yang dapat diterapkan. Lalu di dalam teori hukum, kita mempelajari juga tentang 3 hal. Yang pertama, tentang teori pembentukan hukum. Yang kedua, tentang teori pengembangan hukum. Dan yang ketiga, tentang teori dan norma. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori hukum sebenarnya bukan hanya ilmu yang menjelaskan tentang hukum secara luarnya saja, namun juga berisi penjelasan tentang nilai, teori, konsep, dan juga ajaran. Dengan demikian, teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum, bukan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan dalam kemasyarakatan. Perkenalkan, nama saya Simpson Efrem Hermone dengan NIM 13123000145. Berikut, setelah karakter normatif ilmu hukum, ada terminologi hukum, ialah kumpulan istilah dan frasa yang digunakan dalam bidang hukum untuk menggambarkan konsep, prinsip, peraturan, dan prosedur hukum. Berikut contoh-contohnya seperti hukum pidana, hukum sipil, hukum kontrak, gugatan, saksi, hukum keluarga, hukum asasi manusia, pengadilan, dan prinsip legalitas hukum, serta hukum internasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Bayi Pamungkas, NIM saya 13123000141. Setelah teori hukum, saya akan menjelaskan filsafat hukum adalah disiplin ilmu yang mempertanyakan dan menganalisis prinsip-prinsip, konsep, dan asumsi dasar yang mendasarkan hukum. Ini melibatkan pemikiran kritis tentang sifat hukum, keadilan, hak, kewajiban, moralitas, dan peran hukum dalam masyarakat. Filsafat hukum berusaha untuk memahami esensi hukum dan tujuan dari peraturan hukum, serta berkontribusi pada pemikiran etis dan filosofis tentang hukum. Salah satu contoh di antara lainnya adalah positif hukum, naturalisme hukum, utilitarisme, feminisme hukum, teori kritis hukum, dan kosmopolitanisme hukum. Sekian, terima kasih.
Dr. Mahmud Marsudi, ilmu hukum bukanlah ilmu sosial ataupun ilmu jenis lainnya, melainkan ilmu hukum ialah ilmu sui generis, yang berarti ilmu jenis sendiri. Ada 4 hal yang harus ditelaah sehingga menggambarkan ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Salah satunya yaitu karakter normatif ilmu hukum. Ilmu hukum yang berisi standar perilaku yang seharusnya. Secara pendidikan hukum yang diakui ialah hukum normatif. Hukum normatif tidak memandang, bukan sesuatu positif, yang artinya ilmu normatif itu ialah ilmu yang seharusnya atau yang kita disebut dengan contohnya, hukum yang moral dan keadilan. Nilai undang-undang belum tentu termasuk dari kalangan normatif, karena dari sudut pandang normatif, hukum itu harus bersifat adil dan bermoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dengan NIM 13123000142. Di sini saya akan menjelaskan jenis ilmu hukum. Jenis ilmu hukum adalah mempelajari aturan, norma, dan prinsip perilaku individu dan masyarakat dalam sistem hukum. Beberapa jenis ilmu hukum meliputi 1. Hukum pidana, hukum perdata, hukum publik, hukum ketenaga kerjaan, hukum internasional, hukum keluarga, hukum lingkungan, hukum bisnis, hukum kekayaan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kami. Itu tadi yang dapat kami sajikan untuk pemenuhan nilai UTS pengantar ilmu hukum yang diberikan oleh Dr. Sofyan Hadi SH, MH. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.